Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan walaupun tempatnya berbeda. Biasanya kita bersekutu di gereja, namun beberapa minggu ini kita akan beribadah di rumah masing-masing. Namun tidak mengurangi sukacita kita untuk terus bersyukur, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di depan Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhan itu sungguh baik, tidak berkesudahan kasih dan rahmat-Nya kepada kita. Kita masih ada pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kita semua boleh mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Nya, beribadah kepada-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan menabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Masih dalam keadaan berdiri, kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Kita menyadari bahwa Tuhan itu sungguh besar dalam kehidupan kita, berlimpah besar kasih setia-Nya kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini, Besar Anugerah-Mu. Bapa
kita berdoa. Kami masih ada sampai saat ini karena sungguh anugerah-Mu besar kepada kami, Tuhan. Kami masih layak di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang selalu ada, selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan, jika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami mau beribadah kepada-Mu. Walaupun kami jemaat-Mu Tuhan, beribadah masing-masing dari rumah kediaman kami. Namun kami percaya bahwa Firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau ada. Saat ini Tuhan, ketika kami beribadah kepada-Mu, Engkau Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau memberkati ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Terlebih ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, urapi kami semua. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami semua boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 91 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhan-Mu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Amin firman Tuhan. Kita akan terus memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 376 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Ada kisah untuk bangsa-bangsa yang mengubah hati cemar, kisah yang benar dan indah, penuh damai dan terang, penuh damai dan terang, dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, bumi penuh kasih-Nya. Beritakan juru selamat dunia yang nanggung derita susah, yang bangkit umat-Nya di dunia, taat pada firman-Nya, taat pada firman-Nya. Dan gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kata Kristus akan nyatalah, demi penuh kasih-Nya. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang telah terambil dari KPPK nomor 38 dari KPPK nomor 38. Kasih karunia dan kebenarannya. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran
datang oleh Yesus Kristus. Waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian karena salib-Mu.
bersama seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membawa setiap doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat akan disampaikan oleh Ibu Evangelis Siswati. Namun sebelum itu kita iringi pujian Arti Kehadiran-Mu. Penuh damai, aman dan sejahtera.
Rancangan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Walaupun di tengah dunia yang saat ini sedang berduka karena adanya wabah virus corona, banyak manusia-manusia yang dipanggil oleh Tuhan. Bahkan ketika kami melihat banyak Tuhan, tubuh dan jasmani kami seolah-olah tidak berharga, namun roh dan kebenaran yang ada di dalam hidup ini berharga di mata Tuhan. Di tengah badai yang melanda dunia pada saat ini, kami terus belajar bersyukur kepada Tuhan. Terus kami mengangkat iman kami hanya kepadamu, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, bahkan kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan yang melihat segala situasi dan kondisi yang kami alami pada saat ini. Kami sebagai orang percaya Tuhan, ingin menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan, menyerukan hati dan kondisi kami di hadapan Engkau. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya di GKK Kota Rajat, yang tidak bisa bersama-sama beribadah di rumah-Mu, beribadah di gereja-Mu, tetapi gereja kami adalah tubuh dan kondisi kami yang terus berdoa kepada Tuhan. Kami bisa berkumpul dengan keluarga, kami bisa bersama-sama merenungkan firman-Mu, walaupun kami ada di rumah masing-masing anak-anak-Mu yang Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Di tengah-tengah juga kondisi yang saat ini sedang mencekam. Ada anak-anak-Mu yang berulang tahun, walaupun mereka tidak merayakannya, tetapi ada ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan mereka satu persatu. Pelihara hidup mereka, bahkan masa depan mereka kami taruh di hadapan Tuhan, di mana Tuhan yang merancang masa depan anak-anak-Mu satu persatu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Walaupun kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi Tuhan melihat setiap pribadi di mana anak-anak-Mu tinggal. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pada saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mungkin tidak bisa berobat karena keterbatasan kami. Kami membawa iman mereka di hadapan Tuhan, dan kami memohon belas kasihan kepada Tuhan, sehingga tumpangan dan tangan yang penuh dengan kuasa boleh menjamah. Terlebih Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan di mana anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Berikan pertumbuhan iman kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Berikan kekuatan di dalam kami untuk menjalani hidup di mana Tuhan berkarya di dalam hidup ini setiap saat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pemerintahan yang saat ini Kau percayakan Tuhan. Mungkin mereka tidak nyenyak dalam tidurnya, tidak nyenyak untuk menikmati berkat-berkat secara rohani, secara jasmani, tapi Tuhan melihat hati mereka menangis karena umatnya, karena masyarakat yang ada di bangsa dan negara kami banyak yang kena pandemi corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, berikan kemampuan untuk menjalani kepemimpinan mereka satu persatu, sehingga kami boleh terus mendoakan
pemerintahan yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami Tuhan tidak mengalami chaos atau tidak mengalami Tuhan kepahitan, di mana anak-anak-Mu banyak yang mengalami kondisi yang kurang menyenangkan. Berkati semua pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang bekerja di luar, baik para gojek, para sopir, petani, nelayan yang mencari rezeki Tuhan. Memberkati satu persatu, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan untuk mencukupi keluarganya bisa tercukupi, dan juga mereka tidak menangis karena kekurangan, karena berkat Tuhan cukup di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga Tuhan, kami sebagai orang yang diberkati Tuhan, kami saling bahu-membahu, kami saling bergandengan tangan, kami saling memberkati di antara satu dengan yang lain. Tolong Bapak, berikan hati untuk kami melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan untuk kepercayaan Kau berikan kepada kami. Masih banyak yang kami naikkan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang menjadi pergumulan dan persoalan yang kami hadapi pada saat ini. Kami letakkan semua permasalahan ini di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan lewati kami. Pegang teguh iman kami, rancang masa depan kami, dan berkati kehidupan kami. Bahkan kami juga mengingat bagi anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami, yang ada di luar pulau Papua. Mereka sendirian di kos, mereka sendirian tidak ada keluarga, tapi Tuhan, Engkau menemani, bahkan Engkau memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, memberikan damai dan sejahtera bagi anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan anak-anak kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami melihat, kami berpisah dengan anak kami berpisah dengan keluarga kami berpisah dengan orang-orang yang kami kasihi. Tapi Tuhan, perteguhkan iman kami. Bila iman kami terus memandang Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan kasih, bahkan Allah yang melindungi kami terus berharap kepada-Mu. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami. Masih banyak yang belum kami naik, tapi Tuhan lebih tahu apa yang kami perlu. Tuhan lebih tahu apa yang kami gumulkan di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Kalau pada saat ini sedang mengandung, mereka tidak bisa keluar rumah, mereka tidak bisa pergi ke rumah sakit. Bahkan ada anak-anak yang akan melahirkan penuh dengan ketakutan karena kondisi yang saat ini. Tuhan, kami terus meminta pertolongan-Mu. Kami meminta anugerah agar anak-anak-Mu ini Tuhan Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Bahkan janin yang ada di dalam kandungannya boleh tumbuh dengan sempurna. Bahkan juga Tuhan, Engkau memelihara anak yang di dalam kandungan ini dengan kuasa dan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih, terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami yang kami terus panjatkan di hadapan-Mu. Namun kami juga tidak lupa mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk melayani-Mu. Engkau pakai, Engkau urapi. Bahkan juga Tuhan, kami terus meminta perlindungan-Mu bagi setiap hamba-hamba Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan memiliki hati yang tulus melayani Tuhan. Walaupun saat ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang sedang Tuhan menghadapi virus, bahkan ada yang meninggal karena virus ini. Tapi perteguhkan iman kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami, Juru Selamat kami, yang memberikan kekuatan dan kedamaian di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai kerajaan surga,
yang merancang masa depan kami dan memberikan kehidupan bagi kami, terutama kehidupan kekekalan. Kami mendapatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Cahyadi dengan tema Tuhan Yesus tempat perlindunganku. Kita iringi pujian dengan menyanyikan Engkaulah segalanya. Memulihkan
Hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini kita akan menikmati firman Tuhan tetapi dengan cara yang lain. Mari kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur walaupun di dalam keadaan yang terbatas, kami masih bisa terus mendengarkan suara Tuhan. Bapa, kiranya Engkau membantu anak-Mu Cahyadi yang akan menyampaikan isi hati-Mu, kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus sehingga hanya isi maksud hati-Mu saja yang disampaikan. Dan kiranya kami juga bisa menikmati Mazmur 91 ini dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama akan mendengarkan pembacaan Mazmur 91, di mana pembacaan ini sebetulnya adalah sebuah nyanyian yang dibawakan oleh 4 suara. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana kita ke pembacaan firman Tuhan ini. Mazmur pasal 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang burung. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kanan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhir-akhir ini kita semua sedang dihantui oleh satu bencana virus corona atau COVID-19. Virus ini dimulai perkiraan pada waktu Desember 2019 di sebuah kota Wuhan di Cina. Nah, negara Indonesia sendiri baru bergejolak mengenai virus ini kurang lebih di awal bulan Maret. Dan untuk kami yang berada di Jayapura, puncaknya adalah ketika pemerintah Provinsi Papua menutup bandara serta pelabuhan di Jayapura tanggal 26 Maret 2020 ini. Nah, kengerian daripada virus corona ini begitu mencengkram umat manusia, dan ketika khotbah ini saya buat, disampaikan bahwa sudah ada 180 negara yang terjangkit oleh virus corona ini.
Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai umat Tuhan, bagaimana kita merespons terhadap wabah virus corona ini? Apakah kita bisa menggunakan Mazmur 91 ini untuk memaksa Tuhan melindungi kita dari virus COVID-19? Apakah bisa juga kita menggunakan Mazmur 91 untuk mendeteksi bahwa mereka yang sembuh itu adalah yang berlindung di dalam naungan yang Maha Kuasa, seperti yang tertulis di dalam ayat yang pertama. Dan mereka yang meninggal dunia, kita langsung ambil kesimpulan bahwa mereka tidak berlindung di bawah naungan yang Maha Kuasa. Apakah kita bisa menggunakan Mazmur 91 ini dengan cara demikian? Marilah kita belajar mengenai Mazmur. Mazmur menurut katanya adalah mempunyai arti suatu syair, nyanyian yang diiringi oleh alat-alat musik. Karena itu kita sebaiknya mencerna kitab Mazmur ini sebagai karya seni musik yang mengungkapkan iman daripada pemazmur. Karena itu di dalam pembacaan tadi saya meminta ada 4 suara untuk membacakan, seharusnya itu dinyanyikan untuk membuat kita merasakan sebagainya gubahan daripada Mazmur 91 ini. Nah, sebagai suatu karya seni musik, kita bisa melihat bahwa Mazmur 91 ini sebetulnya mengajak kita untuk berlindung kepada Tuhan Allah. Dan Mazmur 91 ini kalau kita merenungkan terutama di ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, kita bisa merasakan satu peristiwa di kitab Keluaran di mana ketika itu Allah menurunkan tulah untuk menghukum bangsa Mesir. Dan hanya orang-orang Mesir saja yang pada waktu itu mati terkena daripada tulah-tulah itu, sedangkan bangsa Israel tidak terkena sedikit pun daripada tulah-tulah itu. Itu adalah kesan yang saya terima ketika membaca ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, bahkan terus ayat-ayat berikutnya. Saya bisa merasakan bahwa ini adalah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka berada di padang gurun di mana kaki mereka tidak akan terantuk oleh batu, mereka tidak akan digigit ular, mereka dijaga oleh Tuhan Allah. Itu adalah pesan daripada Mazmur 91 dan kita tidak perlu mereka-reka apakah ada pesan tersembunyi di belakang Mazmur 91. Namun apakah nyanyian daripada Mazmur 91 ini masih berlaku buat kita pada hari ini? Di dalam konteks bencana virus corona ini, saya mendapatkan berita bahwa 2 orang rohaniwan yang saya tahu meninggal dunia karena virus corona ini. Ada rekan lain, aktivis gereja, yang setia melayani Tuhan Yesus, tetapi dia pun meninggal dunia karena virus ini. Dan hari ini ketika saya membawakan khotbah ini, satu sahabat saya, dia sedang berjuang untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Apakah dia akan mati ataukah dia akan tetap hidup? Saya tidak tahu. Tetapi kenyataannya adalah virus ini mengenai kita. Virus ini menghantui dan mungkin akan mengambil nyawa kita. Pertanyaan yang ada di dalam hati saya adalah, apakah para rohaniwan yang sudah melayani Tuhan Yesus ini dan mati karena virus ini, karena mereka tidak memenuhi ayat yang pertama? Mereka tidak berlindung dalam naungan yang maha tinggi, mereka tidak bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Itu adalah pertanyaan di dalam hati saya. Apakah teman saya yang saya tahu dia melayani Tuhan Yesus dengan tulus, dia tidak memenuhi ayat yang pertama, sehingga dia terkena COVID-19. Dan karena itu pertanyaan ini maka saya merenungkan Mazmur 91 ini lebih jauh, lebih dalam.
Dan mari kita melangkah lebih dalam seperti ini. Kalau saya mau umpamakan tentang Mazmur 91, itu adalah seperti potongan teka-teki gambar ini. Potongan yang ini. Hanya satu potongan saja di mana ada warnanya, tetapi sebetulnya saya bisa menangkap bahwa warnanya ini adalah coklat muda dengan ada bagian yang tua di sana. Tetapi potongan ini sebetulnya harus digabungkan dengan seluruh potongan-potongan yang lainnya. Jadi saya umpamakan bahwa ini adalah pasal 91 dan ini adalah 149 pasal Mazmur yang lainnya yang harus kita tempelkan satu demi satu dan akhirnya akan menjadi gambar seperti ini. Jadi Mazmur 91 kita hanya melihat satu bagian kecil saja, yang sebetulnya bagian yang kecil itu adalah satu bagian yang besar menjadi gambar keseluruhan di sini. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk memahami Mazmur 91 di dalam konteks yang lebih luas. Kita akan mundur sedikit ke pasal 89 ayat 50 sampai 52. Saya akan membacakan Mazmur 89 ayat 50 sampai 52. Di manakah kasih setiamu yang mula-mula ya Tuhan, yang telah kau janjikan dengan sumpah kepada Daud demi kesetiaanmu? Ingatlah celah hamba-Mu ya Tuhan, bahwa dalam dadaku aku menanggung penghinaan segala bangsa yang dilontarkan oleh musuh-musuh-Mu ya Tuhan, yang dilontarkan mencela jejak langkah orang yang kau urapi. Itu adalah Mazmur 89 ayat 50 sampai 52, di mana memberikan satu kesan nyanyian minor, nyanyian sedih. Tuhan, belalah hamba-Mu ini, orang lain mencela kami. Kemudian masuk di pasal 90 dan kita melihat di sana doa Musa abdi Allah, itu ayat yang pertama. Kemudian di ayat yang terakhir Mazmur 90 ayat yang ke-17 dibilang begini, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, iya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Jadi ada satu kesan minor dari Mazmur pasal 89 ayat 50 sampai 52, kemudian masuk di dalam doa Musa, kemudian ada satu permohonan kepada Tuhan, Tuhan belalah saya, tolong teguhkanlah perbuatan tangan kami. Kemudian masuk Mazmur pasal 91 yang menjadi fokus kita pada pagi hari ini. Nah saudara, melihat posisi daripada literatur seperti ini, saya mulai bisa merasakan bahwa memang ada satu kesan menurun di dalam pagelaran musik daripada Mazmur ini. Kemudian ada satu permohonan kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, tolong teguhkan iman perbuatan tangan saya. Kemudian Mazmur 91 menyatakan iman berlindung kepada Tuhan. Itu adalah konteks dekat seperti demikian. Tetapi ada juga saudara, para sarjana melihat Mazmur ini dalam keseluruhan kitab Mazmur, yaitu 150 Mazmur satu kaligus. Dan Mazmur ini dibagi di dalam 5 babak. Para sarjana ini melihat bahwa Mazmur adalah satu pagelaran drama musikal yang menceritakan suatu cerita. Dan suatu cerita inilah yang harus kita tangkap. 5 babak daripada pagelaran musik ini dimulai sebagai berikut. Pembukaan yaitu pasal 1 dan pasal yang kedua. Kemudian babak yang pertama itu pasal 3 sampai 41. Babak yang kedua adalah pasal 42 sampai 72. Babak yang ketiga adalah 73 sampai 89. Babak yang keempat pasal 90 sampai 106, dan disitulah perikop 91 di mana kita berada. Dan penutupnya adalah ada di babak 5 pasal 107 sampai 150, di mana di bagian penutup itu Mazmur 146 sampai 150 itu adalah Mazmur haleluya. Jadi suatu pegelaran drama musikal, kemudian ditutup
oleh nyanyian haleluya kepada Tuhan. Nah saudara, yang saya mau Bapak Ibu untuk mengerti adalah di dalam peralihan setiap babak, pasal itu harus diperhatikan sebab di sanalah terdapat pesan daripada keseluruhan kitab Mazmur. Nah, Mazmur pasal 1 dan 2 itu menceritakan tentang orang yang benar dan raja yang benar, di mana Tuhan berkenan kepada orang dan raja ini. Itu adalah pembukaan pagelaran drama musik ini. Nah, pasal 41 itu berbicara tentang peralihan dari dinasti Raja Saul ke dinasti Raja Daud. Itu peralihan dari babak 1 ke babak yang kedua. Peralihan dari babak 2 dan babak ketiga, yaitu Mazmur 72, itu memberikan indikasi ada peralihan lagi kerajaan, yaitu dari Raja Daud kepada Raja Salomo. Kemudian Mazmur 89, peralihan dari babak 3 dan keempat, itu memberikan kesan tentang kehancuran bangsa Israel karena mereka tidak taat kepada perjanjian dengan Tuhan Allah. Di babak berikutnya, di babak 4, peralihan babak 4 ke babak kelima, Mazmur pasal 106 itu menggambarkan tentang kegagalan bangsa Israel mengikuti perjanjian Tuhan dan permohonan untuk membawa bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel kembali ke Yerusalem. Kemudian di babak yang kelima, kita mendapatkan suatu kesan di mana bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan kembali dari pembuangan masuk kembali ke Yerusalem. Kemudian haleluya, pagelaran drama musikal selesai. Nah, dari pemikiran di atas, para sarjana ini menarik kesimpulan bahwa kitab Mazmur ini adalah satu pagelaran drama musikal yang menceritakan tentang perjalanan bangsa Israel dimulai dari kerajaan Daud dan bagaimana kerajaan Daud itu hancur dan bagaimana bangsa Israel masuk di dalam pembuangan Babel dan bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari pembuangan Babel dan kembali ke Yerusalem. Mazmur pasal 91 ini yang menjadi fokus kita pada saat ini itu ada di babak yang keempat, yaitu di babak di mana bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Konteksnya adalah mereka dalam keadaan tertindas. Konteksnya mereka tidak melihat tangan Tuhan bersama dengan mereka. Dan di babak yang keempat ini, bangsa Israel diajak oleh pemazmur untuk mengingat kembali Nabi Musa di pasal 90. Karena itu babak yang keempat ini masuklah disebut sebagai Mazmur Musa. Kenapa Musa? Karena Musa sudah pernah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Melalui Musa, Tuhan melakukan banyak tanda ajaib, termasuk 10 tulah tadi itu, dan bagaimana bangsa Israel ditolong dari perbudakan Mesir kembali ke tanah perjanjian. Dengan informasi seperti ini, saudara, saya menarik kesimpulan bahwa Mazmur 91 digubah tidak sesuai dengan konteksnya. Konteksnya adalah penindasan. Konteksnya adalah Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka. Konteksnya adalah mereka tertimpa penyakit. Mereka dipukuli oleh musuh. Mereka jatuh dibunuh oleh para penindas mereka. Mereka kehilangan tanah. Mereka kehilangan rumah. Mereka kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Mereka kehilangan ladang sawah. Mereka kehilangan bangsanya sendiri. Mereka masuk di dalam pembuangan. Mereka tidak ada Tuhan menyertai mereka. Kemudian Mazmur 91 ini ditulis mengajak para pemirsa untuk tetap berlindung kepada Tuhan, walaupun konteksnya berlawanan dengan kenyataan hidup mereka. Dan di dalam keadaan seperti ini, saudara, ada satu hal yang sangat penting, yaitu mereka kehilangan bait Allah. Dan itu adalah satu kehilangan yang besar. Seharusnya respons mereka adalah baik, Tuhan ini tidak melindungi kami lagi, kami tidak akan mengikuti dia, kami akan mengikuti Dewa Marduk di tempat di mana kami dibuang, di bangsa Babel. Tetapi tidak, Mazmur 91 tetap mengajak bangsa Israel, mari berlindung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mari ingat apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi Musa. Mari, dulu Tuhan sudah menolong nenek moyang kita keluar dari bangsa Mesir. Dan di dalam titik inilah kemudian saya merenungkan tentang iman
Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. 4 orang ini, saudara, berada di dalam kungkungan bangsa Babel, di dalam ikatan kuk bangsa Babel. Pada suatu kali, Sadrah dan Mesah dan Abednego pernah berbicara begini kepada Raja Nebukadnezar. Kalau Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari api ini, kami bisa lepas, kami bisa selamat dari tangan baginda raja. Tetapi seandainya pun Tuhan Allah yang kami sembah tidak melepaskan kami dari api yang menyala ini, kami tetap tidak akan menyembah dewa Tuanku. Mereka tetap beriman kepada Tuhan, walaupun konteks dan situasinya sama sekali berlawanan dengan kenyataan hidup mereka. Bukankah seharusnya kita mempunyai iman seperti pemazmur 91 ini? Bukankah sebaiknya kita tetap berlindung kepada Tuhan Allah, walaupun kenyataan hidup kita saat ini berlawanan dengan iman kita? Nah saudara, menarik sekali bahwa Mazmur 91, terutama di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 ini, pernah dipakai oleh iblis, atau saya tafsirkan penuduh, untuk mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Karena itu saya akan membawa saudara untuk membaca Matius pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Matius pasal 4 ayat 5 sampai ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis." Nah, ini yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. "Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Dan inilah jawaban daripada Tuhan Yesus. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah saudara, tadi saya sudah katakan bahwa di dalam konteks Mazmur 91, bangsa Israel kehilangan bait Allah. Itu sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Di dalam Matius 4 ini, bait Allah sudah dibangun kembali oleh Raja Herodes Agung. Dan Tuhan Yesus dibawa oleh si iblis atau si penuduh ini ke puncak yang paling tinggi. Silahkan jatuhkan dirimu ke bawah. Kita tes, kita uji apakah Allah berserta dengan engkau atau tidak. Nah saudara, kalau kita memikirkan tentang dua konteks ini, kehancuran bait Allah dan kemudian didirikannya lagi bait Allah di dalam kitab Matius, itu berarti bahwa seharusnya Tuhan Yesus melompatkan diri saja. Karena Allah sudah menyertai mereka dengan kehadiran bait Allah di tengah-tengah Yerusalem itu. Tetapi Tuhan Yesus berjawab, "Jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu." Dan kenapa Tuhan Yesus menjawab demikian? Kalimat Tuhan Yesus itu ada di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16. "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu seperti di masa." Dan kalimat itu mengacu kepada Keluaran 7 ayat 1 sampai 7, di mana ketika itu bangsa Israel mereka berada di padang gurun dan mereka bertengkar kepada Tuhan, "Mana air? Saya minta air. Kalau Tuhan ada bersama saya, kasih air." Dan kemudian Musa marah sekali kepada mereka karena mereka mencobai Tuhan, apakah Tuhan bersama dengan saya atau tidak? Dan Tuhan Yesus menggunakan tepat sekali Ulangan 6 ayat 16 ini dengan berkata kepada setan, "Kamu jangan mencobai apakah Tuhan berserta dengan saya atau tidak. Tuhan berserta dengan saya, tetapi kita tidak boleh mencobai Tuhan, menguji Tuhan, apakah Tuhan berserta dengan kita." Jadi pada intinya saudara-saudara, jangan kita menguji apakah saya ini disertai oleh Tuhan atau tidak ya. Kita tes mencelakakan diri untuk menguji kebersamaan Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak melakukan hal itu. Lagi pula siapa saya sebagai ciptaan menguji Sang Pencipta? Nah sekarang kita akan menarik beberapa pelajaran daripada Mazmur 91 dan Matius 4 ayat yang ke-6 ini.
Nah, sekarang saudara sekalian, bagaimana kita akan belajar dari Mazmur 91 dan juga Matius pasal 4 ayat 5 sampai 7 ini. Yang pertama, saudara, belajar dari Mazmur 91 di mana kita akan tetap berlindung kepada Tuhan Allah walaupun konteks dan situasi kita berlawanan dengan kenyataan apa yang dikatakan di Mazmur 91 ini. Yang kedua itu adalah kita juga akan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus, bukan dengan sengaja mencobai penyertaan Tuhan itu, tetapi karena kita memang sudah punya pengalaman Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Permasalahan dengan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun ini adalah Mazmur 91 itu dirancang atau ditujukan kepada mereka yang tidak sengaja berada di dalam bahaya. Tetapi iblis menggunakannya justru sengaja mencari-cari bahaya untuk menguji penyertaan daripada Tuhan itu. Itu adalah kesalahan penarikan aplikasi yang dilakukan oleh pada iblis. Dan ada beberapa hal pelajaran lain yang bisa kita belajar daripada Alkitab yang tidak langsung berhubungan dengan dua perikop yang kita tadi bahas. Yang pertama, iman. Iman itu adalah berkaitan dengan siapa Tuhan Yesus atau identitas Tuhan Yesus dan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita memeriksa kitab Ibrani, di sana dijelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia lebih tinggi daripada malaikat, dia adalah imam besar, dia sudah mencucurkan darahnya, membawa darahnya sendiri untuk membawa pengampunan dosa bagi banyak orang. Jadi iman itu berkaitan sekali lagi, satu, dengan siapa itu Tuhan Yesus, dan yang kedua, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Perhatikan, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Itu adalah iman. Dan dalam definisi iman seperti ini, sebetulnya kita tidak bisa menabrakkan iman dengan logika atau dengan rasionalitas. Itu tidak bisa kita tabrakan. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan Yesus pasti akan menghindarkan saya dari virus corona ini walaupun saya melanggar semua etika kehidupan sehat. Jadi jangan menabrakkan antara iman dengan bencana virus corona ini, karena memang tidak bisa ditabrakkan, saudara. Berikutnya, di dalam bencana seperti ini kita mempunyai kesempatan untuk memikirkan lebih dalam, kenapa sih saya hidup bergereja? Nah, saya memberikan usulan bahwa gereja ada dengan tujuan supaya kita mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mempraktekkan pelajaran firman Tuhan ini dengan mengasihi sesama manusia. Hal yang mana sudah dilakukan oleh saudara-saudara dengan setia, lakukan itu. Yang kemudian saudara, di dalam bencana seperti ini kita mempunyai waktu untuk tinggal di rumah. Ini adalah kesempatan buat kita untuk merefleksikan diri sendiri dan juga melakukan reformasi kepada diri kita. Apakah selama ini saya sudah mengasihi sesama manusia seperti yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 22 ayat 39? Ini akan terlihat dari cara saya merespons kepada bencana ini. Apakah saya hanya memborong saja barang-barang dan tanpa mempedulikan orang lain? Apakah orang lain dapat sabun tangan, mendapatkan makanan atau tidak? Atau juga di dalam konteks seperti ini, kita bisa bertanya kepada diri sendiri, apakah saya sudah menolong orang lain untuk melewati bencana ini? Pada akhirnya saudara, saya meminta kita untuk berubah di dalam cara kita mempelajari firman Tuhan. Yang pertama, saudara, kita tidak bisa mengambil satu ayat atau mengambil satu perikop dan langsung menarik aplikasi daripada bagian itu. Kita harus melihat satu ayat atau satu bagian firman Tuhan di dalam konteks satu buku. Dan setelah melihat di dalam konteks satu buku, di dalam konteks seluruh Alkitab, saya minta kita mulai berubah dari cara kita untuk mempelajari firman Tuhan. Yang kedua, kita juga sudah melihat bahwa latar belakang Alkitab itu sangat penting untuk diperhatikan.
Jikalau kita tidak tahu tentang latar belakang bangsa Israel keluar dari pembuangan Mesir, jikalau kita tidak tahu bagaimana bangsa Israel mencobai Tuhan pada waktu perjalanan mereka di padang gurun, jikalau kita tidak tahu bahwa bangsa Israel, kerajaan Israel itu pernah jatuh dan masuk di dalam pembuangan kerajaan Babel, kita tidak akan mengerti latar belakang daripada Mazmur 91 ini. Kita tidak akan bisa mendeteksi bahwa seharusnya Mazmur 91 itu digubah dengan lagu minor, bukan di dalam suatu gubahan penuh keyakinan untuk berlindung kepada Tuhan Allah. Sebab di belakang Mazmur 91 itu adalah penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Yang ketiga, Mazmur 91 ini dibuat untuk menantang dan menguatkan iman kita kepada Tuhan Yesus, walaupun keadaan di sekeliling kita tidak sesuai dengan iman kita. Dan yang keempat, jangan salah menarik aplikasi seperti yang dilakukan oleh iblis di Matius pasal 4 ayat yang ke-6. Dan yang terakhir, sebagai penutup khotbah ini, saya mau menyampaikan terima kasih kepada para dokter dan tenaga medis yang berada di garis depan. Saudara-saudara berada di dalam keadaan yang bahaya, saudara-saudara bersentuhan langsung dengan maut. Kiranya Tuhan Yesus menjaga Bapak Ibu, dokter dan para tenaga medis, melindungi saudara sekalian daripada virus ini. Dan juga saudara mereka yang kehilangan pekerjaan, saya juga bersimpati dengan keadaan daripada saudara saat ini. Jangan menyerah, Tuhan Yesus menyertai kita, tetap berusaha. Dan kiranya firman Tuhan Mazmur 91 ini yang penuh dengan keyakinan untuk berlindung di dalam naungan yang maha tinggi, menguatkan iman Bapak Ibu sekalian. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini kami bisa menikmati Mazmur 91, dan juga terima kasih untuk keyakinan iman pemazmur walaupun konteks dan keadaan di sekitar kami berlawanan dengan iman kami. Bapak, tolong bantu kami melewati bencana ini dan bantu kami untuk melaksanakan amanat-Mu, yaitu mengasihi sesama manusia. Dan terlebih lagi bantu Bapak untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kami bisa mempelajari firman Tuhan dengan lebih baik, dengan tidak hanya sekadar mengambil satu bagian dan bagian lain, sebab itu akan menyesatkan kami. Bantulah Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan kesusahan saat ini. Bantulah kami semua untuk melewati bencana ini dengan baik. Terima kasih banyak. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini dan iman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan di hari ini. Biarlah firman Tuhan ini terus kita pegang, bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan melalui persembahan ini kami menginformasikan kepada semua jemaat bahwa persembahan bisa ditransfer lewat rekening gereja yang ada, atau bisa juga dimasukkan dalam amplop nanti setelah kita beribadah di gereja bersama, maka persembahan itu boleh dibawa. Kita iringi pujian dari KPPK nomor 247, Limpahlah Pialamu. Memenuhi
persembahan kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan. Terima kasih Tuhan, kami boleh membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Engkau memberkati. Janganlah Engkau melihat dari jumlahnya, namun lihatlah dari ketulusan hati kami memberikannya kepadamu. Mungkin saat ini Tuhan, ada di antara kami yang belum sempat memberikan persembahan. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati kami. Apa yang kami miliki semua berasal dari Tuhan. Karena itu kami kembalikan kepadamu sebagian kecil dari apa yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Biarlah boleh digunakan dengan baik di ladang-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hati kami, hidup kami sepenuhnya sebagai persembahan yang murni di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Ini doa persembahan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Karel Lolo. Kita naikkan pujian doksologi. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat yang daripadanya. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian di rumah masing-masing. Di mana? Sini. Ibadah hari Jumat, Pak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masih akan beribadah nanti pada hari Jumat Agung tanggal 10 April tahun 2020. Dan kali ini dalam Jumat Agung kita tidak melaksanakan perjamuan kudus sebagaimana dijadwalkan, tetapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita akan beribadah untuk mengingat hari sengsara dan kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan diharapkan bahwa jemaat sekalian di rumah masih dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat, dan biarlah berkat Tuhan dicurahkan kepada kita di dalam setiap keluarga yang terus beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.